Salam sehat untuk anak-anak Indonesia dimanapun berada. Ibu yakin kalian dalam keadaan sehat-sehat atas perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya, Ibu Sudarni Berupranginangin SPD, Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 2 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan instruksi pemerintah, maka kita diharapkan untuk tetap tinggal di rumah. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa melakukan proses belajar mengajar. Nah, untuk itu, melalui pembelajaran jarak jauh, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran, khususnya untuk kelas 7, dengan judul Perjuangan Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan bagian dari subbab daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan untuk mampu bersyukur terhadap daerahnya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangga terhadap daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menghargai karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, maka peserta didik kami akan mempunyai rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, yang disebut dengan nasionalisme dan patriotisme. Nah, untuk lebih jelasnya, coba simak video berikut ini. Anak-anak kami sekalian, coba kalian cermati peta Indonesia yang ada di depan kalian. Ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Ada pulau yang besar dan ada pulau yang kecil. Anak-anak kami sekalian, di manakah posisi tempat tinggalmu saat ini? Apakah berada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, atau di pulau-pulau yang lain? Yang jelas, kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terbentuknya NKRI melalui perjuangan yang panjang. 350 tahun kita dijajah oleh bangsa lain. Anak-anak kami sekalian, apakah anak-anak kami tahu apa itu arti perjuangan? Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan NKRI dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Apakah alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya? Alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan adalah untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Dan dengan kemerdekaan yang diraih, mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berikut ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia di berbagai daerah. Perjuangan rakyat Maluku melawan bangsa Portugis dipimpin oleh Sultan Bagulah. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Cut Nyak Dien. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan rakyat Kalimantan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Beberapa peristiwa penting sebelum proklamasi. Yang pertama, peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, perumusan teks proklamasi. Yang ketiga, proklamasi 17 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31. Dilakukan pada tanggal 16 Agustus pukul 3 WIB. Peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai proklamasi. Perumusan teks proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta.
Dengan pertimbangan keamanan untuk membahas proklamasi, teks proklamasi dirumuskan di kediaman Laksmana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Teks proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah disepakati, teks proklamasi akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan yang sudah disepakati. Selanjutnya, setelah diketik Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, pukul 10 WIB, di depan kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang dari 1.000 orang. Proklamasi memiliki arti sebagai pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ditelaah dari berbagai aspek. Aspek hukum. Proklamasi merupakan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya NKRI. Aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Dari pembelajaran yang sudah kalian simak, maka kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwa pernyataan proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Sebagai negara yang merdeka dan bebas, Indonesia ingin mengantarkan dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Anak-anak kami yang hebat, apakah bisa memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Ibu yakin pasti bisa. Untuk menguji kemampuan kalian, coba kalian kerjakan soal berikut ini. Ketika kalian mengerjakan soal, videonya bisa dijeda. Anak-anak kami yang hebat, apakah kalian sudah selesai mengerjakan soalnya? Ibu yakin pasti sudah selesai, bukan? Untuk menguji jawaban kalian benar atau tidak, coba bandingkan dengan kunci jawaban berikut ini. Sesudah kalian bandingkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang tersedia, apakah jawaban kalian sudah benar? Kalau sudah benar, berarti kalian sudah memahami pembelajaran kita tadi. Tapi apabila belum, jangan menyerah, bisa disimak kembali videonya tadi. Demikianlah perjumpaan kita pada pembelajaran kali ini. Terima kasih. Salam sehat, semangat untuk anak-anak Indonesia.